perwakilan daripada orang tua. Perwakilan orang tua murid, orang tua siswa. Selamat datang di Elvin Podcast SMA 11 dari Kota Bekasi. Cerdas berkarakter. Perkenalkan, saya Emeraldine dan kali ini kita kedatangan Bapak Dr. Haji Murah Oka sebagai Ketua Komite Kebanggaan SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Nah, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, sehat, Mbak. Jadi hari ini kita kurang lebih bakal mengulik lebih dalam lagi nih Pak soal komite sekolah. Jadi untuk sebagai permulaan, apa sih Pak komite sekolah itu? Komite sekolah itu sebenarnya perwakilan daripada orang tua. Perwakilan orang tua murid, orang tua siswa. Itu komite sekolah. Jadi komite itu artinya sebenarnya dipilih oleh orang tua murid dengan persetujuan sekolah juga. Supaya sekolah dan komite itu ada kerjasama di situ. Kira-kira seperti itu, Pak. Berarti sebagai mitra ya Pak? Iya. Nah, untuk peran dan tugasnya sendiri sebagai ketua komite sekolah itu apa aja sih Pak? Nah, kita bayangin aja ya, Mbak. Ada orang tua murid, ada sekolah. Orang tua murid ada sekolah. Komite ini jembatannya ini, Mbak. Jadi antara orang tua sama sekolah. Sebagai jembatan. Jembatan itu artinya supaya ada penghubung antara orang tua dengan sekolah. Kalau nggak ada penghubungnya, masa sih orang tua itu datang berbondong-bondong ke sekolah? Kebanyakan ya Pak? Kebanyakan. Nah, tapi wakil orang tua komite apa yang diaspirasikan orang tua, insya Allah sekolah bisa memedian atau tidak. Sebaliknya, sekolah punya program apa tentang pendidikannya, komite ini yang akan menyampaikan ke orang tua. Kira-kira seperti itu pada prinsipnya, tugas dan peran. Tugas yang lumayan berat ya Pak. Nah, dengan hal seperti itu, jadi siapa aja sih Pak yang bisa jadi anggota komite sekolah? Nah, komite itu kan diatur oleh undang-undang ya, oleh undang-undang dari Kementerian Pendidikan. Jadi yang berperan sebagai komite yang pertama adalah orang tua murid itu sendiri. Jadi anak didiknya ada di sini. Yang pertama. Yang kedua, jadi anggota komite boleh tokoh masyarakat. Yang ketiga, boleh juga anaknya sudah tidak di sini, dia juga bukan tokoh masyarakat, tapi dia pemerhati pendidikan. Nah itu, tiga itu item itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Berarti untuk di SMA 11 sendiri, berapa sih Pak jumlah anggota di sini? Lebih kurang kita punya anggota, ketua sekretaris bendara, terus ada bagian kurikulum, ada bagian kurikulum, terus ada juga bagian tentang ekstrakurikulum, lebih kurang 8 orang, Mbak, kita punya. 8 orang menjadi penghubung antara orang tua sama sekolah. Nah, untuk tantangan yang dihadapi selama menjadi komite sekolah apa aja sih Pak? Nah, tadi saya balik cerita lagi ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak. Orang tua, kalau anggap aja kelas 1 itu 300 anak, kelas 2 300, kelas 12, 1, 2, 3 saya nyebutnya ya, 300. Berarti ada 900 anak. Berarti ada 900 orang tua. Di sekolahan, satu institusi juga ada guru, kepala sekolah, dan sebagainya. Nah, tugasnya adalah 900 orang ini, orang tua murid ini, pasti aspirasinya bisa jadi 900. Sekolahan punya program, bisa jadi hanya satu nongolnya programnya. Tapi keinginan dari 900 orang. Jadi tantangannya, gimana 900 ini dan yang keluar satu ini bisa nggak berpikir yang sama untuk menjadikan keluarnya satu, yaitu tujuannya orang tua pingin anaknya pendidikannya bagus, sekolahan pingin memberikan sesuatu fasilitas mulai dari akademis, cara mengajar dan sebagainya, menjadikan anak didiknya atau siswanya menjadi nomor satu. Seperti itu tugasnya. Jadi kalau saya ngomong detailnya, ini mempersatukan keinginan masing-masing yang orang tua sama ini. Nah ya, saya berharap orang tua juga harus mengerti sekolahan, sekolah sedikitnya mengerti
apa orang tua tujuannya anaknya dimasukkan sekolah. Kira-kira seperti itu ya. Berarti jadi saling mengerti aja ya Pak, Ya, bersinergi satu sama lain. ya, itu tugasnya. Untuk Bapak Oka sendiri, udah berapa lama sih Pak menjadi ketua komite di sini? Saya komite di sini lebih kurang hampir 10 tahun ya. Karena sudah berganti 5 kepala sekolah. Wow, lama juga ya Pak. Itu Ya, berarti dari tahun 2013. ya, lebih kurang. Dan SMA 11 sudah menciptakan lebih kurang 4 guru yang menjadi kepala sekolah di SMA lain. Hebat, berarti Bapak nih saksi sejarah yang ada di 11 ya Pak? Belum saksinya kan, kalau sejarah berdiri saya nggak tahu. Oke, oke, oke. Nah, suka dan duka selama menjabat menjadi ketua komite apa aja Pak? Itu tadi, Yang memadukan orang-orang sekolah. memadukan. Orang tua kan punya keinginan, sekolahan punya keinginan. Dan untuk memberikan pengertian kepada orang tua bahwa sekolah itu untuk memajukan pendidikan atau khususnya untuk siswanya, itu kan butuh segalanya. Ya, ini menemukan ini. Apalagi zaman sekarang ini kritiknya kan banyak, Oh iya, bukan betul hanya Pak. orang tua, siswa pun juga Iya. banyak kritiknya. Seperti itulah tantangannya di situ. Kalau dukanya, saya nyebut tidak pernah kalimat duka. Ya, kalau tantangan ya, kalau duka itu jangan pernah duka. Iya. Nanti kalau Mbak nanya ke saya, banyak dukanya kok Bapak masih mau jadi Iya, komite kan jadi iya. begitu. Ya, kira-kira itu. Ya, Berarti nggak ada duka, adanya tantangan nih iya. teman-teman. Nah, pengalaman yang paling berkesan selama Bapak menjadi ketua komite apa Pak? Boleh dong cerita-cerita? Yang paling berkesan ya. Yang kesan banget tuh pertama, setiap komite itu biasanya memulai anak siswanya di kelas 10. Setelah siswanya masuk kelas 12, biasanya teman-teman komite itu sudah nggak fokus sama sekolah. Iya, betul. Satu, ya. Terus yang kedua, biasanya juga sekolah itu punya keinginan, tapi orang tua juga punya keinginan. Itu aja. Tugasnya di situ. Ya, agak, Agak, agak. iya, Ah, itu. kuncinya hanya di situ. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih hubungan komite sama sekolah SMA 11 di Kota Bekasi ini? Hubungan komite dengan SMA 11. Khususnya gini, Mbak. Kalau jembatan, kalau mitra, ya, namanya mitra, yang satu jalannya agak miring, harus kita colek, dilurusin lagi relnya, diajak lurus bareng-bareng. Yang sebelah juga agak miring keinginannya. Tujuan kita ngirim anak kita kan untuk belajar. Yang satu, namanya anak dititip untuk belajar, yang sekolah juga perhatiin dong pelajarannya itu. Nah, itu aja, Pak. Jadi yang disebut kalimat, kalau sudah punya kalimat mitra, itu tidak ada bahwa seseorang itu jelek atau bagus. Ya, semua orang itu kita lihat, jangan pernah lihat negatifnya. Kita semua orang itu kalau melihat negatifnya gampang. Iya. Melihat sekolah negatifnya banyak. Melihat orang tua negatifnya banyak. Tapi dibalik semua negatif, pernah nggak kita berpikir positifnya pernah kita lihat nggak? Itu dulu. Kalau mitra. Kira-kira itu ya, Mbak. Berarti sebagai mitra itu tugasnya itu saling mengingatkan ya Pak, Ya, tanpa menjatuhkan satu sama tanpa lain. menjatuh. Nah, dunia pendidikan ini kan mengalami perubahan terus ya Pak. Kurikulum silih berganti dari Kurtilas sampai kurikulum Merdeka. Nah, hal tersebut tuh memiliki dampak nggak sih kepada komite sekolah? Komite sekolah sebenarnya tidak terlalu berdampak, Mbak. Ya, cuman itu menambahi peran komite. Sekolah pun dengan adanya kurikulum merdeka, sekolah juga harus belajar. Gitu. Apa itu kurikulum merdeka? Harus didalamin oleh sekolah. Sekolah sudah mendalami tentang kurikulum merdeka. Sekolah juga harus mensosialisasikan ke orang tua. Nah, komite membantu sekolah untuk mensosialisasikan tentang kurikulum merdeka ini ke orang tua. Karena orang tua, mohon maaf, tidak semua orang tua tahu apa itu kurikulum merdeka. Itu adalah peran komite untuk membantu menerangkan tentang kurikulum merdeka tersebut kepada orang tua. Kira-kira itu.
Ya sih Pak, karena kurikulum itu kan sering banget berganti ya. Jadi Ya. sekolah juga ngulang dari nol lagi dan butuh bantuan banget dari orang tua itu sendiri. Nah, untuk sesi interview yang pertama udah selesai nih teman-teman. Kita istirahat sejenak dan untuk lanjut ke sesi selanjutnya. Asik. Kembali lagi di Eleven Podcast, masih bersama dengan Bapak Oka. Udah siap lagi nih untuk interview, Pak? Ya, insyaallah. Oke, jadi dengar-dengar ada anak Bapak juga ya yang merupakan alumni di SMA 11 ini. Ya, Kalau boleh tahu, berapa anak Bapak yang sekolah di 11, Pak? anak saya 3. Yang nomor 1 alumni SMA 5 Bekasi. Yang 2 alumni SMA 11. Jadi saya jadi komite itu ya karena anak saya masuk di 11. Jadi satu ya, Pak, yang sekolah di 11. 2. Oh, dua. Oh, anak ketiga juga di 11. Ya, Menarik banget nih. Gimana sih Pak rasanya punya dua peran di sekolah? Satu lagi jadi orang tua murid, satu lagi menjadi seseorang yang berkaitan erat dengan pihak sekolah. Yang mana kedua peran tersebut kan harus bersinergi satu sama lain ya. ya. Jadi gini Mbak, saya boleh cerita sedikit ya. Boleh banget. Salah satu komite yang waktu itu adalah anaknya harus ada di 11. Baru dia jadi komite. Setelah jadi komite itu, berarti kita harus bisa menyelesaikan. Komite adalah tugasnya overhaul untuk secara umum keperluan sekolah. Itu tugas komite. Ya. Jadi kalau urusannya dengan sekolah dan sebagainya, itu adalah komite punya tugas itu. Berarti komite harus berpikirnya, kalau SMA 11 maju, anak saya ada di dalamnya kan? Tuh. Anak saya akan ikut maju. Pendidikan SMA 11 maju, cara mengajar dan sebagainya, membuat anak itu bisa berkembang sebagainya. Anak saya ada di dalamnya. Berarti anak-anak saya ikut berkembang. Satu itu. Yang kedua, jadi komite juga bedain di mana tugas atau peran sebagai komite, di mana sebagai orang tua murid, orang tua siswa. Contoh, pengalaman saya, setiap membagi raport, karena guru-guru, wali kelas sebagainya tahu bahwa itu anaknya komite. Bagi rapotnya itu sebisanya orang tuanya. Sekolahan bilang begitu. Tapi saya jawab, nggak bisa. Kalau memang diundangnya hari ini jam ini, undangnya orang tua, saya wajib datang. Karena tugas saya sebagai orang tua yang akan berkonsultasi dengan wali kelas ya, wali kelas tentang perkembangan anaknya. Jadi harus dipisahin dan harus kita mengerti itu sebagai seorang komite. Kira-kira seperti itu. Jadi jabatannya jangan sampai disalahgunakan ya Pak. Iyalah. Itu bahaya sih Pak. Hmm? Nah, Bapak pernah nggak sih Pak kayak mengalami peristiwa nih kayak tiba-tiba anak Bapak yang bersekolah di 11 itu mengeluhkan sesuatu tentang SMA 11 itu sendiri. Bagaimana cara Bapak menghadapi situasi tersebut sebagai ketua komite? Ya, pasti ada. Namanya anak-anak kan kritis kayak Mbak aja kan cukup kritis ya. Pulang-pulang sekolah ada sesuatu kok 11 begini dan sebagainya. Ya saya cuma ngomong. Terima kasih saya dikasih informasi seperti itu. Tapi tugasnya siswa hanya satu, belajar. Jangan memandang yang lainnya di luar urusannya pendidikan atau belajar. Ya, berbeda sekali kalau banyak gurunya yang tidak datang di saat mengajar, itu berbeda konteksnya. Saya bilang itu. Ya, yang pertama. Yang kedua, saya punya pengalaman banget di anak saya yang ketiga. Anak saya ketiga, dia juga OSIS. Ya, bahkan waktu dia OSIS SMA 11 cukup bagus. Karena SMA 11 ketua IKOSI tahu? Tahu Pak. Dia ketuanya dari 11. Wow. Ih, keren Pak. Saya Itu juga anak kebetulan ikut saya ekosi. ikut di SOSI. Dia ketua IKOSI-nya. Di situ anak saya yang ketiga di situ. Jadi artinya pada saat kejadian seperti itu, kejadiannya adalah di SMA 11 kan ada peraturan.
Yang laki-laki atau yang perempuan, laki-laki juga rambutnya harus rapi ya. Tidak boleh ya amburadul sebagainya. Celananya tidak boleh Di ketat. pensil, ya nggak boleh ketatin. Nah, tidak boleh ketat. Suatu saat anak saya pulang, anak nomor 3 itu, celananya ada sobek. Digunting atau gimana? Saya nanya, kenapa itu? Kesangkut naik motor. Oh, Besoknya sekolah bilang, maaf Pak, itu saya gunting. Gunting aja kalau dia memang melanggar peraturan. Malah setelah saya dengar seperti itu, saya ngomong ke anak saya, jangan pernah bikin malu orang tuanya. Pendidikan harus bagus, peraturan harus ini. Orang tuanya kan komite itu, jaga juga dong. Ya. Nah, seperti itu kira-kira. jadi memberikan pengertian juga ke anaknya, jangan semena-mena gara-gara apa Ya. komentar. Nah, harapan Bapak untuk SMA Negeri 11 Kota Bekasi ke depannya bagaimana, Pak? Saya berharap SMA 11 itu yang saat ini alhamdulillah kalau nggak salah sekota Bekasi sudah di ranking 6. Ya, nah, saya tetap berharap harus konsisten cara ngajarnya, cara mendidiknya, dan goalnya bukan kelas 12 lulus, tapi goalnya kelas 12 sebagian besar keterima di perguruan tinggi itu goalnya. Dan itu insya Allah tetap saya sebagai komite akan memediain apa yang diperlukan untuk pendidikan. Karena yang sebut anak saya, ya anak kandung. Tapi kalau saya komite, Mbak juga anak saya. Seperti itu ya, kira-kira. Harapan saya, ayo SMA 11 berkembang maju. Sudah mulai ada apa nih, podcast ya? Iya, sudah ada, Pak. Jangan hanya berhenti di 11. Kita kembangin supaya 11 itu bisa mengeluarkan brandingnya di luar. Tidak hanya kurikulum, tidak hanya pendidikan. Itu yang dituntut salah satu di kurikulum Merdeka kan? Kira-kira itu, Mbak. Nah, kita sampai nih di pertanyaan terakhir. Dari Bapak Oka sendiri, adakah kritik ataupun saran yang mungkin ingin disampaikan ke SMA Negeri 11 Kota Bekasi? Ya, kalau kritik itu pasti ada, saran pasti ada. Kritiknya adalah kita antara guru sama siswa itu jangan jaraknya terlalu jauh. Tapi siswa juga harus mengerti etika, sopan santun. Guru itu adalah orang tua daripada siswa. Jadi jarak boleh dekat, tapi soal etika santun tetap ada. Untuk SMA 11 sendiri, kalau saya nyebut kritik sebagainya, saya ngeritik sebagai komite, artinya apapun yang saya kritik, saya harus melakukan itu. Jadi saya tidak akan mengeluarkan kritik yang terlalu tajam. Kalau kritiknya tajam, akan ditanyain sampai seberapa peran komitenya. Sehingga tidak ada kritik buat saya, saran ada. Sarannya, yuk kita mengejar, mengukir prestasi untuk anak-anak didik kita. Sarannya, konsisten di situ. Konsisten, penuh dedikasi, dan fokus untuk guru-gurunya semua sampai sekolahnya. Insya Allah komite akan mendampingi. Kira-kira itu, Mbak. Wow, keren banget ya teman-teman. Jadi komite dan sekolah ini adalah sebuah mitra yang saling mengerti, saling membantu tanpa menjatuhkan satu sama lain. Dan harapan yang Pak Oka inginkan kepada SMA 11 adalah semakin berprestasi, semakin berkembang, semakin maju. Ayo teman-teman semua, kita ikut mengikut prestasi, kita banggakan SMA 11 Bekasi. Dan demikian podcast pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Oka yang telah meluangkan waktunya datang di Eleven Podcast, menambah wawasan banget nih soal komite sekolah itu sendiri. Nah, buat yang nonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, cerdas berkarakter.